mungkin 10 tahun saya pelajari, saya dalami dan coba saya sebarkan gitu ya tentang green building atau bangunan hijau. Sebenarnya juga fokusnya bukan di bangunannya tapi di penghuninya. Baik, langsung saya mulai presentasinya. Ya seperti kita tahu sekarang es di kutub sudah mulai meleleh karena ada kenaikan suhu global warming. Dari situ muncul banyak penyakit, salah satunya yang kita alami sekarang, pandemi ini yang kita harapkan segera berakhir dan ada kemungkinan juga ini bukan yang terakhir gitu, karena begitu banyaknya penyakit yang dibukukan selama jutaan tahun gitu ya, ratusan tahun, jutaan tahun, dan ini siklus yang berulang, walaupun ratusan tahun, tapi itu kita berusaha hindari. Misi utama dari Green Building adalah mempromosikan sustainable development. Maaf saya presentasi dalam bahasa Inggris tapi akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Promote sustainable development, pembangunan berkelanjutan dalam industri konstruksi. Walaupun kita fokusnya di industri konstruksi, tapi sebenarnya kita bicara tentang manusianya yang tinggal di dalam gedung, occupant-nya. Baik dalam gedung maupun rumah tinggal dan lain-lain gitu ya. Jadi kita nggak bicara fokus ke materialnya, tapi ke kesehatan manusia. Salah satu problemnya adalah polusi. Kita lihat bahwa kematian karena polusi udara sangat tinggi. Ada yang ambient, ada yang household. Household itu yang di rumah, ambient itu yang ya di udara sekeliling kita. Ternyata kematian di dalam rumah cukup besar, di dalam bangunan gitu ya. Penyebab kematian nomor 4 di dalam di seluruh dunia secara rata-rata. Dan 85% dari penduduk dunia tinggal di kualitas udara yang tidak yang kurang baik gitu. Tiap tahun ada hampir 5,5 juta orang meninggal gitu. Itu angka-angka yang di layar ada di India yang polusi dalam rumah 920.000 itu air pollution related disease gitu ya, penyakit paru-paru dan lain-lain. Di Jakarta sendiri atau di Indonesia sendiri ada yang membuat apps yang memantau kondisi udara di kota kita gitu ya, nafas apa gitu kalau salah saya nanti saya cari. Jadi yang household karena memang keadaan rumahnya ada yang karena mungkin kita di kota besar tidak terlalu banyak terpapar ini, tapi kalau masih masak pakai kayu, arang dan lain-lain itu salah satu sumbernya. Nah, ambient air pollution dari mungkin Bapak Ibu tahu bahwa kenapa PPKM atau PSBB dulu jadi work from home dan lain-lain, yang diharapkan kualitas udara Jakarta, karena saya tinggal di Jakarta ya, ini pesertanya dari seluruh Indonesia. Jakarta tiap hari polusinya dikira polusinya akan turun, ternyata tidak, karena di sekitar Jakarta tuh ada 6 PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang sumbernya dari batu bara. Itu sangat kotor sekali. Belum lagi industri-industri di sekeliling Jakarta. Industri berat sendiri sudah keluar dari Jakarta. Misalnya kalau Bapak Ibu ke Cibinong, di pabrik semen Cibinong, semua orang yang tinggal di sekitar itu kena penyakit pernafasan dan kita bisa rasakan udaranya berat gitu ya. Kemudian dari transportasi itu berkurang selama masa pandemi. Kemudian open burning itu bisa sampah, terutama sampah ya. Kemudian kebakaran hutan dan lain-lain gitu. Jadi ini angka-angkanya bisa dibaca di layar. Nah, dengan sekarang lebih dari 7 miliar populasi dan terus bertambah, tentunya masalahnya juga akan makin banyak gitu ya. Dan ternyata polusi dalam ruangan lebih banyak gitu, 5 sampai 10 kali lebih besar daripada
polusi udara di luar, kalau kita nggak betul gitu ya dalam mendesain atau mendesain rumah kita gitu ya, dan atau memakainya dengan benar gitu, karena kita terpapar dari udara AC gitu, tidak ada sirkulasi udara yang baik, terutama kalau kita tinggal di kota besar gitu ya. Bagaimana sebenarnya memfilter apa gunanya tanaman, tumbuh-tumbuhan, itu sangat ini sekali, sangat penting sekali bagi manusia. Nah, dengan buruknya kualitas udara, maka muncul penyakit-penyakit yang lama-lama kita anggap biasa ya. Aduh, sakit kepala, minum paracetamol gitu ya. Terus juga kalau di Indonesia, di negara tropis seperti Indonesia, kelembapan yang tinggi gitu ya. Kemudian juga kekurangan udara gitu, kekurangan penghawaan alami. Nah, ini saya sering kali menemui, bahkan di rumah saudara saya sendiri, ada rumah yang dirancang di belakangnya ada bukaan, jadi ditutup karena fungsi lain, bisa jadi dapur, kamar tidur, dan lain-lain. Itu jadi orang penghawaan alaminya akan sangat tidak cukup gitu. Kemudian orang yang sekarang sekolah-sekolah misalnya di AC gitu ya, terus kemudian orang-orang yang seperti kantor saya juga ada di ruko gitu, tiap hari setiap pagi sebelum orang-orang masuk kantor dan setiap orang pulang kantor, saya minta supaya pintu dan jendela yang menghadap keluar dibuka, karena sistem AC kita yang kita pasang kalau pakai AC split itu tidak ada masuk udara luar sama sekali. Beda dengan gedung-gedung tinggi yang biasanya pakai sistem sentral gitu ya. Jadi itu yang dari sisi teknisnya. Tapi berpengaruh pada kondisi udara di dalam bangunan. Pentingnya gedung yang sehat adalah karena di urban area, di kawasan perkotaan, dari 280 jutaan penduduk Indonesia, sudah lebih dari 50% tinggal di kawasan perkotaan, besar maupun kecil. 85 sampai 95%, 85 sampai 90% aktivitasnya ada di dalam ruangan. Jadi ya either di kantor, di sekolah, bahkan di rumah sendiri gitu ya, atau di pusat perbelanjaan dan lain-lain gitu. Kurang dari sisanya ya baru mereka beraktivitas di luar gitu. Jadi main activity-nya beda dengan orang-orang yang tinggal di kawasan pedesaan gitu ya. Mereka lebih banyak kegiatan petani misalnya, peternak dan lain-lain. Tentu lebih banyak kegiatannya di luar gitu. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita bicara tentang bangunan yang sehat, mencapainya di kota besar, terutama untuk sebagian besar dari kita ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang cukup beruntung untuk tinggal tidak di tengah kota besar, tentunya udaranya lebih bersih. Saya aja kalau ke Bali, walaupun Bali juga udah mulai padat, kelihatan gitu udaranya lebih cerah. Apalagi kalau kita ke Sulawesi, Kalimantan gitu, kita bisa ngelihat langitnya lebih biru gitu. Nah, sekarang apakah dengan itu di kota-kota yang exposure ke polusinya rendah, apakah necessarily sehat gitu? Manusia sendiri sangat terhubung dengan alam gitu ya. Jadi ada konsep namanya biophilia, bahwa secara alami manusia punya kebutuhan untuk dekat dengan alamnya secara biologis. Jadi ada sekarang banyak sekali konsep-konsep desain yang kita sebut biomimicry, artinya meniru alam gitu. Baik tidak meniru bentuknya gitu ya. Kalau baru-baru ini lihat di koran tentang di Kalimantan Istana Presiden mau dijadiin seperti bentuk burung Garuda, bukan seperti itu biomimicry. Walaupun itu ada relasi, tapi lebih ke bagaimana sebenarnya pohon bisa jadi tempat tinggalnya burung gitu, atau beruang tinggal di dalam gua gitu. Karena ada perlindungan, bukannya manusia harus tinggal di bangunan seperti gua, tapi ada hal-hal alami yang kita bisa tiru dari alam itu sendiri gitu.
Kemudian ini slide ini dibuat atau ini juga sudah dibuat bahwa ada penelitian sudah lama sekali, sudah lebih dari 11 tahun sebelum pandemi, bahwa 10 tahun sebelum pandemi, bahwa sinar matahari memang pada kenyataannya sangat dibutuhkan oleh manusia dari sisi baik dari sisi keseimbangan hormon dan kesehatan kita gitu ya, dan jauh lebih baik daripada lampu atau pencahayaan buatan, dan akan meningkatkan produktivitas. Ini hasil penelitian juga, siswa belajar lebih baik, lebih cepat menangkap gitu ya. Ini penelitian juga sudah agak lama, 20 tahun, lebih dari 20 tahun. Nah ini dampaknya gitu ya, dari bagaimana kalau sebenarnya secara psikologis juga, saya pernah nginep di hotel di Sulawesi gitu ya, di Sulawesi juga pernah, di luar negeri juga pernah, di di Stockholm, kamar yang tidak ada jendelanya itu sebenarnya kalau di Jakarta nggak boleh gitu. Waktu di Stockholm, kamar yang nggak ada jendela itu didekatkan dengan kita bisa keluar ke ruang luar, tapi kan dingin sekali kalau di sana. Di Makassar benar-benar ruko yang nggak ada jendelanya itu stres sekali gitu ya. Dan untuk rumah sakit, seringkali karena rumah sakitnya harus menampung banyak pasien, dia sama sekali nggak ngeliat keluar. Ternyata orang yang bisa ngelihat keluar, makanya ada sekarang konsep di rumah sakit yang secara diukur berapa cepat orang bisa sembuh gitu ya. Kemudian tentunya ingatan, daya ingat, terus kemudian mentally kita juga berperilaku lebih baik kalau kita punya outside views. Kemudian daylight gitu ya. Kalau contoh paling mudah sih, kalau ya bukan eksperimen, tapi kita ke kasino itu direkayasa supaya kita nggak tahu siang atau malam, supaya orang ya di situ merasakan kesenangan yang lain. Jadi di lingkungannya, perilaku kita dibentuk oleh bangunan yang ada gitu. Ada juga teman saya yang kerja di production house, benar-benar dia kerjanya di basement, dindingnya dicat hitam, dia cuma ngeliat ke layar monitor. Itu teman saya itu akhirnya sampai pucat sekali, dia nggak bisa tahan lama kerja di situ gitu. Ada orang yang seperti itu gitu ya, akhirnya seperti mesin gitu. Daylight juga terbukti membuat orang lebih produktif, sales naik gitu. Kalau diperhatikan mall tahun 70-an gitu, kalau di Amerika sering disebut big box, yang benar-benar kedap gitu, kedap udara, supaya orang makin lama di dalam mall. Ternyata kebalikannya, dengan adanya ini orang dengan adanya pencahayaan alami, orang akan lebih naik gitu, ini minat belanjanya lebih excited mungkin ya. Kemudian belum lagi kalau dari teknologinya, mechanical systemnya, ventilasi buatan, kemudian pencahayaan yang baik gitu ya, akan dan suhu yang nyaman akan meningkatkan produktivitas. Nah, ini sedikit perkenalan tentang Green Building Council. Green Building Council Indonesia adalah bagian dari World GBC, dan karena sudah ada udah ratusan negara yang bergabung, maka Indonesia bagian dari Asia Pacific Network. Jadi ada 6 network di dunia. Kemudian masing-masing Green Building Council punya kegiatannya, salah satunya adalah pemeringkatan Green Building Ratings. Jadi kita nah kalau ini objeknya bukan manusianya tapi bangunannya, tapi tetap ada tapi tujuannya adalah menyehatkan manusianya gitu ya. Dan di salah satu kategorinya ada bagaimana disurvei bahwa manusia tinggal di dalam bangunan nyaman. Jadi salah satu evaluasinya adalah pengguna gitu. Nah, untuk hal ini saya ingin berbagi tentang rumah yang sehat, prinsip-prinsip dan panduannya. Selalu dikedepankan penghuninya. Di bawah ini ada website yang menuntun ke semacam self assessment untuk bagaimana sih sebenarnya rumah kita gitu. Jadi tinggal ngisi email, daftar, kemudian kita bisa scoring sendiri. Untuk orang awam memang untuk sengaja dibuat oleh Green Building Council Indonesia. Jadi tadi yang saya sampaikan, pencahayaan alami, penghawaan alami, sanitasi yang baik akan menyebabkan
penghuninya lebih sehat dan yang penting produktif gitu ya. Ini sangat-sangat relevan ke kondisi pandemi sekarang. Di green building rating system ada 6 kategori. Satu tentang tempat guna lahan gitu ya, bagaimana sebenarnya kita punya akses ke public transport, punya taman gitu ya. Nggak semua orang di tengah kota punya kemewahan, tapi sedikitnya gitu, misalnya kita punya 1 kali 1 meter atau 60 kali 4 meter gitu, penghijauan sangat bermanfaat gitu ya bagi manusia gitu kan. Kalau ingat tadi yang biofilia, kita secara biologis kita harus pengen dekat dengan alam gitu ya. Jadi kalau semuanya di beton, maka akan mungkin secara kasat mata nggak kelihatan, tapi secara psikologis, mental segala macam mungkin akan jadi bermasalah gitu. Kemudian termasuk di tempat guna lahan itu bagaimana nanti ya ini kedepannya smart mobility tidak hanya mobilitas dengan kendaraan, tapi juga kapan saatnya orang bisa jalan kaki kalau udaranya bersih, terus kemudian semua akan bisa ada di aplikasi misalnya. Jalan kaki, orang Jakarta terutama ya udah lupa jalan kaki kayaknya, karena biasanya door to door either naik motor atau naik mobil gitu. Kemudian sepeda dan jalan kaki menuju transportasi publik, dan kedepannya akan ada alat transportasi yang lebih ramah lingkungan. Ya, taman tadi udah saya sebutkan. Kategori yang kedua adalah bagaimana kita efisien menggunakan energi dari smart metering gitu ya. Smart metering artinya kalau nanti kita bisa mendistribusikan beban siang dan malam kalau kita nggak di rumah, bagaimana smart application sekarang udah banyak juga. Kemudian efisien air conditioning, sesedikit mungkin menggunakan penghawaan alami, AC tidak dipakai di ruangan-ruangan yang besar. Kalaupun kita perlu AC, kalau enggak, misalnya kita di Bandung atau di Lembang kan sebenarnya AC nggak perlu dipasang gitu. Passive design itu penting, apalagi dari sisi arsitektur, orientasi bangunan. Kalau di selatan Katulistiwa, rumah matahari selalu dari utara. Dari mana kita, apakah kita lebih ingin membuka ke panas utara atau yang pasti barat timur akan sangat panas gitu ya, lebih banyak ditutup gitu. Dan itu akan menghemat pemakaian energi. Yang penting untuk di satu rumah adalah tampak rumah bukaan, kanopi kanopi sangat berguna untuk menghalangi panas yang masuk, tapi pencahayaan alami tetap masuk, cross ventilasi gitu di beberapa rumah yang kami rancang di kantor gitu ya. Kami bikin beberapa real estate. Prinsip-prinsip ini yang dipegang gitu. Bagaimana sebenarnya orang kalau punya rumah ya kita nggak bisa ngelarang membeli rumahnya nanti nggak pakai AC gitu. Ini desain di real estate ya, bukan rumah pribadi. Tapi kita buat sebisa mungkin ruangan-ruangan nggak ber-AC, nggak di AC pun, ruangan besar, ruang keluarga dan lain-lain tetap nyaman gitu ya. Kemudian kalau kita bicara renewable energy, sekarang udah secara masif panel surya dipakai di mana-mana di atap gitu untuk ngurangin energi yang kita pakai dari PLN yang hampir 100% masih pakai energi kotor gitu, energi batu bara, diesel, sebagian juga ada energi air. Kemudian kategori yang 3 tentang konservasi air. Kita dianugerahi banyak hujan yang jadi banyak air ya, hujan di daerah tropis, tapi seringkali malah jadi bencana. Bagaimana kalau kita bisa memanen air misalnya, kemudian air kotor nggak langsung dimasukkan ke dalam saluran kota. Kemudian kategori yang berikutnya tentang siklus material, ini lebih ke tapi material yang kita gunakan, bagaimana kita pakai refrigeran yang non CFC atau cat yang bahan dasarnya sudah non LED gitu ya, tidak ada timbal atau timahnya. Biasanya ada yang water based. Kemudian bagaimana mengurangi buangan sampah konstruksi. Kalau kita bicara konstruksi, artinya dengan modul-modul yang banyak, sampahnya itu biar di pabrik, biar mereka yang mengolah dan mereka bisa jadikan bahan baku lagi gitu. Jadi untuk arsitek, building material sangat penting. Kemudian kenyamanan
dalam ruangan tadi sudah banyak disampaikan tentang penghawaan, pencahayaan alami, juga polusi suara gitu. Ada beberapa material yang memang sudah beracun gitu, asbestos gitu. Ada profesor saya meninggal gara-gara dia berkutat dengan bangunan tua yang waktu itu penelitiannya belum ada. Dia meninggal kanker paru-paru karena banyak terpapar asbestos. Kemudian yang keenam adalah tentang bagaimana mengelola. Jadi tidak hanya dalam merancang atau dan membangun, tapi juga pada saat mengelola bagaimana membuat satu sustainable construction, kemudian bagaimana mengelola sampah di dalam satu bangunan, dan dari konsep sampah ini juga sudah timbul yang namanya circular economy. Circular economy itu sampah atau buangan yang ada dari satu kegiatan akan jadi bahan baku di kegiatan lain gitu. Jadi tidak hanya reduce, reuse, recycle, tapi memang benar-benar di dalam satu sistem yang sangat terkait, terutama di industri ini udah mulai banyak dan sangat penting gitu. Nah, kalau kita bicara tentang rumah tinggal tadi, individu, bagaimana dengan kota kita ini dalam sisa waktu yang tidak banyak lagi akan saya sampaikan sedikit tentang komunitasnya juga penting, bahwa mungkin kita udah berbuat baik tapi tetangga-tetangga kita juga tidak ikut. Kita harus membuat semuanya gitu ya, semua sebanyak mungkin lah. Ya ini tadi angka-angka ini sudah saya sampaikan bahwa sudah lebih dari 50% orang tinggal di kawasan perkotaan. Kemudian kalau kita lihat Jakarta itu yang garis hitam yang saya ada di cursor ini ya. Jadi Jakarta ini nggak pernah dari tahun 95 sampai sekarang penduduknya bertambahnya nggak terlalu banyak, dari 9 juta sampai 10 juta, 9 sampai dengan 10 juta gitu ya at one time. Tapi kalau kita lihat di luarnya Jakarta dari hanya berapa 5 juta sampai sekarang 30 juta, ini dari penelitian rekan saya yang PhD, bahwa memang yang tumbuh di Jakarta tuh metropolitan areanya gitu ya. Jadi bayangkan dari 10 juta kota yang penduduknya 10 juta ini, hampir tiap hari ada orang keluar masuk karena memang bekerjanya masih di Jakarta. Bagaimana dari traffic, kemudian dari sampah yang dibawa atau sampah yang dibawa keluar dan lain-lain gitu. Belum lagi sumber daya yang lain gitu ya. Ruang seperti apa, tempat seperti apa yang punya kualitas yang cukup baik gitu ya. Jadi kalau di Jakarta kita punya satu bagaimana orang justru tarik kembali tinggal di Jakarta, tinggal di tempat yang lebih density-nya, kepadatannya lebih tinggi, tapi juga memiliki banyak ruang terbuka melalui urban design. Jadi ada prinsip-prinsip, 8 prinsip ini yang akan saya sampaikan. Satu, bagaimana orang berjalan gitu, memudahkan orang berjalan. Ini salah satu contoh. Dalam praktek juga kami mendesain beberapa kawasan, termasuk kawasan TOD atau Transit Oriented Development di sekitar stasiun MRT. Contoh yang di kanan adalah underpass Duku Atas yang tadinya untuk terowongan untuk kendaraan bermotor ditutup, tidak hanya ditutup untuk kegiatan aja, tapi untuk orang jalan lewat gitu ya. Menghubungkan di kursor saya ini dari stasiun Duku Atas ke stasiun MRT dan yang ke arah layar kita ke stasiun MRT dan stasiun KA Bandara yang tadinya tidak terhubung gitu ya. Jadi salah satu fungsinya adalah ini, dengan menutup jalan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotornya gimana ya? Harus berkurang gitu ya, dan dialihkan. Dan di sini timbul pergerakan orang yang lebih nyaman, lebih baik gitu ya. Jadi kota yang lebih baik untuk orang, manusia. Kemudian ini kalau kita ada ini yang kami sebut social sustainability, bagaimana sebenarnya membawa orang untuk jalan melalui lahan private nih. Ini kalau dilihat tanpa ada pagar, jadi saya sebut ini pagar horizontal, karena orang juga mau jalan susah gitu ya, tanpa dipagar pun orang nggak akan lewat gitu.
orang akan lewat di jalan yang sudah disediakan gitu. Kenapa juga kita harus bikin pagar-pagar tinggi? Tapi kan space atau ruang ini kita bisa share gitu ya, dengan bisa kita pakai bersama gitu. Daripada kita hanya punya trotoar sempit, ya orang jalan sekalian terus kemudian dia juga bisa belanja, ya bisa jalan terus juga nggak apa-apa. Tapi commercial activity akan timbul gitu ya dari orang yang berjalan lewat di situ gitu. Kemudian ini yang kita hampir nggak punya gitu, public open space. Mungkin contoh-contohnya banyak yang di negara-negara subtropis, tapi di negara tropis seperti kita bukannya nggak perlu juga. Mungkin orang nggak biasa aja pakai public space gitu ya. Kalau kita lihat di bahkan negara-negara seperti Tiongkok pun udah punya banyak ruang-ruang publik yang kualitasnya cukup baik gitu. Nggak cuma hanya rumput dikasih tanaman-tanaman hias, terus orang malah bisa bersembunyi, bisa melakukan kegiatan yang ini kan. Karena itu kan Monas waktu itu kan berapa belas tahun yang lalu akhirnya dipagar gitu ya, karena itu sampai sekarang gitu ya. Karena kita nggak biasa pakai ruang publik berbagi dengan orang lain gitu loh. Dan nggak banyak juga orang kawasan GBK juga satu ruang publik yang dipagar tapi dan diawasi. Jadi masyarakat kita tuh masih banyak perlu diawasi. Dan ruang terbuka hijau itu yang sangat penting untuk tadi penyembuhan atau lingkungan komunitas yang sehat. Udah ada komunitas-komunitas berkebun banyak ya, urban farming dan lain-lain. Kemudian tadi yang saya sampaikan juga transit oriented development atau kawasan berorientasi transit. Jadi dengan adanya MRT atau LRT atau kereta api, bahkan yang sudah lama itu ya kereta api KCI, kereta komuter Indonesia, itu menyebabkan satu kawasan sebenarnya. Kalau selama ini KAI ngelihatnya hanya stasiun satu titik atau satu garis, harusnya tuh jadi kawasan seperti di gambar yang sebelah kiri ini, ada kawasan Duku Atas yang salah satunya contoh-contoh ada peningkatan kualitas ruang publik gitu ya. Ini di beberapa kawasan tadi Fatmawati, Cipeteraya. Jadi nggak dilihat dari hanya satu stasiun kemudian linear, seperti kita lihat di Jalan Sudirman, Tamrin, atau di jalan-jalan besar di kota-kota besar ya. Tapi turun dari stasiun dia bisa jalan kaki ke tempat kegiatannya gitu. Ini contoh-contoh desainnya. Bagaimana stasiun itu punya arm yang banyak. Kalau kita ke Singapura kan bahkan bisa jalan di Orchard tuh ada 3 stasiun, kita bisa tidak terasa jalan di terowongan dari satu kafling ke kafling lain sampai ke stasiun lagi yang lain gitu. Akhirnya orang juga nyaman berjalan kaki gitu. Dan lagi-lagi gini bisa menimbulkan kegiatan ekonomi terutama untuk UMKM gitu ya. Kegiatan komersial seperti apa? Ini semua di foto ini di kota-kota di luar Jakarta, di luar Indonesia. Rame kenapa? Karena emang salah satunya ada banyak orang lewat gitu ya. Kaki lima timbul kan karena ada orang lewat. Nggak bisa kaki lima dipaksa untuk sembunyi di belakang atau akan ada orang baru lagi datang untuk dagang gitu ya. Dan commercial opportunity itu yang akan dilewatkan oleh UMKM gitu. Dan bagaimana membuat ini salah satu proyek kami ini di Cirebon, mall yang terbuka gitu. Ini dibuat udah agak lama, kira-kira mungkin lebih dari mungkin ya kira-kira 10 tahun yang lalu juga sudah memakai konsep terbuka karena memang lebih sehat. Orang sebenarnya harusnya lebih dekat ke alamnya. Kalau orang mau pakai AC tetap ada pilihan gitu ya di toko-tokonya di ininya, tapi public areanya ya terbuka aja gitu. Mereka bisa makan di luar, bisa duduk-duduk dari tempat rekreasi gitu. Nah, yang menuju ke ini informal sektor yang harus diwadahi tadi kaki lima gitu. Kaki lima ya juga jangan terlalu disembunyi-sembunyikan. Mereka juga perlu exposure gitu ya. Dari ini salah satu proyek kami di satu gedung Menara Telkom di mana kaki lima yang tadinya di depan ini supaya membuka gitu akses ke gedung lebih baik, ke kafe lebih baik, kaki lima kami sediakan tempat yang cukup baik nanti di slide berikutnya di sisi tepi air yang terbuka dan jadi sehat juga buat pendatang konsumennya gitu ya. Yang ini yang sering kita lupa di Indonesia, di Bandung sudah dibuat namanya teras Cikapundung untuk orang
untuk publik gitu ya. Kemudian ini Cheongdam di stream di Seoul yang tadinya jalan terus dijadikan badan air gitu ya. Terus banyak sekali sih contohnya bahwa muka air itu sebenarnya untuk properti itu jadi satu bagian yang prime property lah, prime real estate lah. Jadi tapi di kita masih belum dipakai kesempatan itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin saya serahkan kembali ke Bu Yovita untuk diskusi atau tanya jawab atau ke acara selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih Pak Tio. Waduh, ini sharingnya luar biasa ya. Ternyata ada kemiripan juga nih sama Pranic Healing. Nah, silakan coba Bapak Ibu sahabat Pranic Healing kalau ada yang mau bertanya langsung ke Pak Tio mengenai materi yang baru saja di-sharingkan, silakan. Apakah ada ya? Ya, jadi kalau tadi kita lihat itu sebenarnya memang sudah di ini ya, Pak ya, sudah diusahakan sedemikian rupa supaya rumah tinggal kita, lalu kantor-kantor dan pusat-pusat perbelanjaan juga yang lain-lain itu sudah dibuat, sudah mulai dipikirkan bahwa mau digabungkan dengan alam gitu ya Pak Tio ya. Jadi intinya untuk yang green building ini sebenarnya ya. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita mendekatkan kalau saya dari kecil memang selalu tinggal dan besar di kota besar gitu ya. Ternyata bukan konsep lah, secara biologis alam itu sangat penting dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana sebenarnya membawa alam ke tengah kota gitu. Oke, baik. Ya. Oke, di sini ada Pak Johannes raise hand. Silakan Pak Johannes mau bertanya ke Pak Tio, monggo. Namaste. Selamat malam Pak Tio, terima kasih. Saya sungguh tertarik dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Itu memang konsepnya, karena saya senang dengan alam, jadi konsepnya itu membawa rumah tinggal modern di mana di dalamnya ada green environment ya, gitu ya kira-kira ya. Nah, karena saya sering di kampung, di desa, dulu kalau saya lihat dari mereka pembangunan rumah mereka itu semua dari tanah liat. Yeah. Nah, dan saya tertarik dengan rumah-rumah tanah liat yang luar biasa menurut saya. Selain dari efisiensi dari material, nah tadi Pak sudah menjelaskan soal material yang harus dipakai, yang dimana itu juga penting. Seperti ada asbestos bisa menyebabkan orang sakit ya. Nah kalau dengan dengan tanah liat ini, menurut Pak Tio gimana itu? Memang paling sekarang bahan bangunan yang paling sustainable itu sebenarnya memang dari alam, Pak. Jadi kalau ya Bu Davina kayaknya pernah di Holcim juga ya, waktu itu saya kenal Bu Davina di Holcim, mereka promote as green material, tapi ternyata yang material yang paling sustainable, paling berkelanjutan masih material yang ada di sekitar kita. Salah satunya kayu dan tanah liat juga gitu kan. Kalau bata kan memang asalnya dari tanah ya. Yang sekarang konsep itu kembali sudah banyak orang yang selain bambu sudah lebih populer gitu ya. Bahkan kalau di Bali dipopulerkan oleh orang asing, oleh orang Amerika, orang Eropa gitu di bambu. Tapi benar bahwa sekarang bagaimana sebenarnya membawa material lokal itu kembali ke bangunan kita gitu. Kalau kita bicara tentang di tengah perkotaan mungkin masih ada banyak material yang baja, beton dan lain-lain gitu ya. Tapi yang salah satu yang penting juga bagaimana ngelihat material lokal bukan hanya kalau di tengah kota kayak Jakarta, kalau Pak Yohanes tinggal di perkampungan ya kan, di luar, di kawasan rural, di kawasan
pedesaan kan memang lebih banyak ya material yang ada. Gitu. Ya, saya di pesisir pantai, Pak. Iya, di pesisir pantai bisa ada batu kali, di sungai batu kali. Ya. Itu justru kalau kita lihat di rumah-rumah adat kita memang apa yang ada gitu ya dibangun, bahkan bukan di Sydney juga, di Eropa juga, di Inggris juga, bagaimana supaya rumah tetap hangat gitu ya. Tapi begitu kita masuk ke bangunan besar, developer dan lain-lain, pasti mereka cari yang praktis. Salah satu yang didorong green building ya sebisa mungkin pakai material yang diproduksi lokal gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang tinggal di kawasan, bagaimana memasukkan alam gitu ya, sekarang banyak konsep-konsep, terutama konsep interior, bagaimana membawa tanaman ke dalam ruang kerja perkantoran gitu. Salah satunya untuk mendekatkan kita dengan alam. Bahkan kalau kita punya di Jakarta kan, atau di Jabodetabek, kita nggak punya luxury lah untuk punya lahan gede gitu. Ada banyak saudara saya juga masih tinggal di tipe 72 gitu, tanah 72 gitu ya. Manfaatkanlah lahan sedikit itu jangan dibeton gitu. Kalau perlu malah ditanamin pohon gitu. Saya selalu juga di dalam pekerjaan kita, walaupun kita tetap harus kasih jalan untuk mobil, tapi tetap kasih jalan untuk pedestrian. Bagaimana kita menghijaukan rumput dan secara horizontal juga vertikal gitu, Pak. Sedikit mungkin ruang hijau itu sangat berarti buat di kota besar. Boleh saya tambahkan, Pak Tio, sedikit? Silakan, Pak Janus. Ini seperti ini, kita masuk ke alam itu seperti memegang pisau punya sisi dua tajamnya itu. Ya. Jadi gini, kalau saya dulu punya pemikiran seperti ini. Kalau kita bangun rumah dari papan itu kita lebih banyak menghabiskan kayu. Sementara kayu susah dicari dan susah ditanam karena lama kan. Ya. Akhirnya saya memutuskan memakai bambu. Ya. Bambu juga nggak murah, Pak. Ya, betul. Kelihatannya ini bambu sederhana, tidak seperti itu. Seperti tadi Pak Tio ada nyinggung di Bali ada orang asing itu kalau nggak salah greenhouse ya. Green school. Nah, green school, maaf ya. Nah, itu luar biasa menurut saya. Itu karena tekniknya sendiri itu orang kita juga belum banyak yang bisa. Ya, kami lagi bikin di Sukabumi, Pak. Di tim kami lagi bikin Sukabumi, memang sambungan-sambungannya memang masih ada material dari besi. Terus kami bikin masjid di Lombok juga pakai material kayu karet. Betul, Pak. Jangan sampai kita dengan akhirnya kayu dihabiskan hutannya, bukan itu maksudnya, tapi bagaimana kita sekarang yang sedang dicari adalah kita sebut engineering wood, jadi wood yang kayu yang direkayasa untuk jadi material, tapi tetap hutannya dijaga gitu. Ada yang ngambil kulit kayunya, ada yang ngambil batang-batang kecilnya gitu. Jadi hutannya tetap ada, tapi hasil hutannya diambil tidak dengan menebang pohon misalnya gitu loh. Itu yang sedang, ya mudah-mudahan industrinya cukup cepat gitu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan industri. Tantangan yang lain juga selain itu adalah contohnya bambu ini rentan terhadap rayap, contohnya yaitu kutu, rayap, bubuk, ya. Nah, ini orang-orang desa sekalipun yang dulu nenek moyangnya memakai bambu atau memakai tanah liat, itu sekarang sudah beralih memakai semen. Nah, itu malah mereka lebih cenderung ke seperti standar perkotaan gitu. Nah, ini kalau kita ingin kembali ke seperti yang tadi Pak Tio jelaskan itu, saya kira itu susah. Karena gini, contohnya beberapa waktu yang lalu kita ada ngomong soal, mungkin Bu Yevita masih ingat, kita ada ngomong soal vegetarian. Vegetarian sehat-sehat. Cuma kalau umpamanya kita mau betul-betul ikut vegetarian, nggak murah juga. Betul. Jadi itu semuanya ada dua sisi gitu. Ya, bagaimana kita ambil jalan tengahnya sehingga itu bisa dilakukan dengan reasonable gitu. Nah, saya sudah coba dengan bangunan bambu. Bangunan bambu itu kira-kira berapa? 10 kali 10 meter, 2 tingkat. Itu kemarin kita biayanya habis sekitar 300 sampai 400 juta. Itu bambu petung yang banyak dipakai di situ karena dia luar biasa. Semuanya petung, tidak ada yang lain kecuali bambu. Nah, akhirnya
setelah 1 tahun itu walaupun sudah treatment, kita treatmentnya dicelup di air laut sebulan baru dipakai, dan ternyata tidak menjamin juga itu Pak Tio. Ada sebenarnya penelitian, ada teman saya yang sebenarnya udah agak lama, dia yang salah satunya bikin mengurangi bubuk itu di Nyuh Kuning, tapi udah meninggal, orang Irlandia, dia suaminya orang Indonesia, yang dijadikan referensi. Sayangnya pengetahuan seperti ini tidak banyak di ini ya. Jadi dia bisa menghilangkan itu Pak, bubuk-bubuk atau rayap-rayap itu sebenarnya dari bambu. Tapi ini masih, karena kan kita sebenarnya trying to reverse apa yang sudah banyak salah yang kita lakukan secara salah. Jadi memang kayak reverse itu lebih susah ternyata daripada membalikan. Kemudian juga persepsi bahwa bambu itu material murah untuk orang yang tidak mampu, ternyata kalau dibuat secara layak jadi mahal gitu ya. Dan memang iya, bahan-bahan yang bambu base yang green itu jadi lebih mahal sekarang kalau kita lihat di industrinya. Kenapa? Karena konsumennya masih sedikit gitu. Teman saya banyak, ada teman saya yang berjuang di Kementerian PUPR yang punya aturan bahwa rumah tuh harus rumah beton, harus rumah ini baru rumah layak huni. Padahal enggak, tergantung daerahnya gitu loh. Di tepi laut bisa pakai batu karang, di tengah desa bisa pakai bambu. Kenapa bambu bisa jadi nggak layak gitu ininya? Kalau batu karang kita berusaha tidak pakai Pak Tio, karena oh ya, bukan karang laut, maksud saya batu yang ada di laut gitu. Maksudnya kalau karena karang emang jangan. mati sekalipun itu jadi sumber nanti hidupnya karang-karang yang akan datang gitu. Nah itu saya sorry, saya salah bicara. Karang tuh soalnya makhluk hidup juga, bukan batu. Hewan itu sebenarnya. Karang tuh makhluk hidup. Iya, betul. Mungkin ini kita lanjut ke ada yang raise hand lagi, Pak Yohanes, Pak Tio, supaya apa yang bertanya. Satu pertanyaan terakhir boleh, Bu Yovita? Oke, cepat Pak. Boleh. Satu pertanyaan terakhir itu tadi kembali ke rumah yang dibuat dengan tanah liat. Nah itu secara material kalau itu rumah dibangun dengan tanah liat itu apa sehat didiamin gitu? Kan cenderung ada lembab kan? Ya. Justru tidak hanya satu material yang kita lihat ya, karena kan bata juga tanah yang dikeringkan juga. Jadi sebisa mungkin kelembabannya itu yang kita kurangin gitu ya. Sekalian ini kalau bata kan dibakar. Kalau tanah liat, rumah tanah liat itu kalau di India itu saya lihat dia tidak dibakar tapi ditumpuk-tumpuk aja jadi seperti dinding nanti naik toh. Ya, itu bisa di-treat di pelapisannya. Terus terang saya bukan ahli material tanah liat gitu ya. Tapi sekaligus yang penting itu prinsip-prinsipnya mungkin Pak ya, dari rumah yang seperti rumah-rumah tradisional yang sekarang banyak populer gitu, yang di rumah arsitektur Nusantara itu kan juga mereka tetap memasak di satu rumah adat gitu, tapi bukaannya kurang kenapa? Karena dulu banyak binatang buas. Kalau sekarang tapi prinsip-prinsipnya yang dipegang, bagaimana sebenarnya sistem udara silang, bagaimana sebenarnya dengan material yang ada di sekitar ya, mau tanah liat mau apa. Ini juga sekalian menjawab Pak Agung Nugroho, kebetulan karena ini bicara tentang material, mengurangi efek buruk dari pemakaian atap asbes ya. Asbes itu asbestos ya, sudah tidak boleh, di beberapa negara udah dilarang sebenarnya, karena dia ya sebaiknya sih diganti sih Pak. Diganti macam-macam, bisa pakai material yang baru, modern, atau yang lebih tradisional gitu ya. Kalau bangunan-bangunan lama banyak yang terus diganti atap baja, itu juga nggak benar, karena kayu-kayunya masih kayu-kayu bagus, kayu-kayu besi gitu ya, yang dulu kayu-kayu zaman dulu gitu ada. Kalau ini isu heritage ada lagi gitu ya, Bu Devina juga mungkin familiar gitu, tapi ya banyaklah material yang lain selain asbestos. Saya nggak tahu kalau di Indonesia kayaknya belum dilarang. Udah dilarang Pak Tio? Udah dilarang juga ya? Udah dilarang. Kalau Bu Devina udah jawab, mungkin langsung ya Pak Yohanes. Udah cukup Pak. Ya, saya juga sebenarnya pengen menjawab tanggapan pertanyaan Pak Yohanes sih. Jadi sebenarnya dalam konteks sustainable material itu sebenarnya bukan karena pemakaian bahan itu harus dari alam, tapi bagaimana bahan itu didapat. Jadi kalau misalnya bagaimana bahan itu didapat, diekstraksi,
bagaimana bahan itu dipakai, bagaimana bahan itu setelah masa pakainya diolah sampai dia menjadi, jadi dia sampai dia disposalnya seperti apa. Jadi itu makanya harus dilihat dari life cycle-nya, Pak. Dan jadi bukannya berarti kalau misalnya gini ya, saya waktu itu kan proyeknya mungkin waktu itu ketemu sama Pak Tio karena di Holcim itu karena waktu itu rekonstruksi tsunami, rekonstruksi rumah yang di Aceh tahun 2004 ya. Jadi di situ kan Aceh itu kan pinggir laut, tapi bagaimana caranya supaya bisa rekonstruksi rumah yang cepat gitu. Kan mereka juga nggak bisa pakai bata ya karena tanahnya nggak memungkinkan untuk membuat bata. Memakai dan mereka tuh secara kepercayaan juga nggak bisa pakai genteng gitu karena buat mereka tuh iya di bawah tanah, jadi itu berasa dikubur gitu. Jadi ada aspek culturalnya, jadi itu tergantung memang pemakaiannya. Jadi menjawab pertanyaan itu at the end of the day sebenarnya prinsipnya konteks, Pak. Kalau apakah suatu material itu tersedia secara abundance gitu, secara banyak dan tidak bisa habis gitu, kayak pasir gitu ya misalkan tuh nggak habis ya, makanya kenapa semen dan beton tuh gampang dipakai karena pasirnya di Indonesia tuh gampang, tapi kalau di Singapura beton mahal banget gitu karena nggak ada pasir. Jadi gitu, jadi sesuai konteksnya, jadi tergantung sumbernya di mana, pemakainya bagaimana, yang pemakainya siapa, dan at the end of the life age itu dia treatmentnya gimana. Kalau misalnya sama pemasangan ya, kalau pemasangannya kayak Pak Tio gitu tadi yang susah gitu, ekspornya harus dari luar, kemudian nggak ada yang kayak bambu gitu ya, teknologinya sangat tinggi dan cuma ada beberapa gelintir orang di Indonesia gitu ya itu nggak sustainable juga akhirnya, karena bisa dipasang tapi begitu ada kerusakan susah ngebενerinnya gitu. Jadi ya dilihat kalau dalam konteks ini, jadi ada satu konsep lagi namanya life cycle analisisnya dari material itu aja sih Pak. Terima kasih Bu Devina. Terima kasih Pak Tio. Bu Devina, sorry. Saling melengkapi nih arsitek. Iya. Baik. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya ini Pak dari Bu Andrea. Pak Tio mau tanya, apakah green building juga menyerap kebijaksanaan tradisional seperti Feng Shui? Enggak sih, green building enggak mempertimbangkan Feng Shui. Tapi sebenarnya saling terikat karena kan Feng Shui lebih banyak ngelihat ke yang Feng Shui yang prinsip-prinsip ya, masih ngelihat ke alam. Saya juga sering ketemu sama ahli Feng Shui gitu ya, di klien-klien yang pakai gitu. Tapi seperti hadapnya kemana, biasanya itu ada logikanya, toilet seperti apa gitu, nggak boleh pasti ada alasannya gitu. Sama sebenarnya prinsip-prinsip seperti itu. Sebenarnya sama kalau udah kita perhatikan gitu. Sekalian ada Bu Devina juga tanya tentang apa namanya bisa diaplikasikan di bangunan yang existing yang udah terbangun, bisa dan dari ya tentunya ada bagian renovasi, ada bagian yang hanya memindah kayak apa namanya membongkar dinding gitu misalnya untuk supaya terbuka. Kalau saya lihat di orang-orang yang awam gitu ya, karena rumah gua terserah mau gua apain gitu ya, begitu beli rumah real estate yang udah ada jarak bebasnya, terus ada kebutuhan ruang gitu, nggak bisa kemana-mana, akhirnya mereka tutup daerah, jadi kebukanya cuma ke depan gitu. Jadi justru renovasi yang merusak. Tapi kalau sebaliknya rumah yang sudah ada gitu, untuk bagaimana sebenarnya supaya bisa dibuat jadi diubah untuk konsep memasukkan konsep ini, ya bisa ya dengan prinsip-prinsip itu tadi ya. Kita nggak bisa bicara secara umum ya, kalau kita udah bicara bangunan existing kita mesti lihat rumahnya juga seperti apa gitu, daerah sekitarnya seperti apa. Tapi paling gampang ya kalau ada tanah ya ditanemin pohon yang agak besar gitu. Ntar masalahnya juga pohonnya pohon apa ini segala macam, pasti ada apa namanya kaitannya dengan konteks kawasan. Itu aja sih. Tapi jawabannya singkatnya bisa pasti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tio. Ini sangat luar biasa ya malam hari ini. Rasanya kalau mau diterusin masih bisa nih ya, nanya aja. Tapi karena kita terbatas waktu, maka terima kasih banyak Pak Tio untuk sharing yang sangat lebih membuka mata kita ya terhadap lingkungan, bangunan-bangunan kita, betapa
sebaiknya ini manusia memang tidak jauh dari alam ya Pak ya. Di tempat tinggalnya juga coba untuk mengadaptasi alam, green building tadi yang Pak Tio sampaikan. Ya, baik. Sebenarnya konsep ini juga sangat-sangat sesuai ya dengan kita yang berada di Pranic Healing ini, ya Pak Tio. Jadi terima kasih banyak untuk sharingnya pada malam hari ini. Bila ada yang berminat untuk mendapatkan presentasinya, nanti bisa hubungi Ibu Devina atau saya, ya nanti bisa kami berikan untuk presentasi dari Pak Tio tadi, ya. Jadi kita melihat bagaimana sebenarnya, ya. Begitu banyak faktor ya yang dilibatkan di dalam pembuatan towards a healthier community to green building ini. Ya. Keren sekali Pak Tio. Terima kasih untuk sharingnya malam hari ini. Ya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Baik. Dan kita akan berlanjut ke acara yang selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi apakah ada yang baru pertama kali di sini datang? Mungkin selain Pak Tio, apakah ada yang baru pertama kali bergabung? Ya, terima kasih tadi untuk Bu Devina dan Pak Yohanes, juga Pak Agung ya dan Bu Andrea yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus untuk ditanyakan ke Pak Tio sehingga kita jadi tahu oh ternyata demikian. Oke, ada ya dari Bu Ika. Bu Ika baru pertama kali ya. Oke. Ya, baik. Kita akan menjelaskan ya mengenai sebenarnya apa itu Pranic Healing secara singkat saja ya. Jadi Pranic Healing itu sebenarnya ada suatu seni dan ilmu kuno ya yang mempelajari tentang penyembuhan menggunakan energi prana ya. Jadi ini sangat tercerahkan katanya Bu Ika tadi. Sebenarnya ada korelasinya ya. Bangunannya yang dekat dengan alam dan juga dengan Pranic Healing ini kita juga menggunakan energi yang ada di alam ya. Jadi sebenarnya Indonesia ya. Gara-gara masih Agustusan nih ya. Jadi sebenarnya di Pranic Healing itu ada 2 hukum dasar ya yang bekerja, yaitu yang pertama kita tuh mempelajari bahwa apa? Oh, tubuh kita manusia ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, ya kan? Sehingga dengan mengetahui hal tersebut, ya kan? Sebenarnya manusia ini diciptakan sudah sedemikian baik adanya oleh Tuhan, kalau sakit tuh kita bisa recovery. Tetapi permasalahannya adalah di prinsip yang kedua, tentang daya hidup. Ya. Betapa sebenarnya daya hidup setiap manusia itu tidak sama, ya sehingga apa? Kadang-kadang kalau daya hidupnya kurang, bisa menyebabkan tubuh kita sakit. Nah, di Pranic Healing ini kita belajar bagaimana supaya kita dapat menambahkan daya hidup ke dalam tubuh kita, ya sehingga kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih kuat dan dapat beraktivitas kembali. Dan tentu saja banyak hal yang dapat dipelajari ya. Ini nanti Anda bisa pelajari melalui kelas-kelas Pranic Healing ya. Tapi malam hari ini kita bersama-sama akan melakukan yang namanya gerakan penyembuhan dunia. Nah, gerakan penyembuhan dunia ini juga merupakan bagian dari Pranic Healing ya, Indonesia Pranic Healing, di mana kita ingin supaya bumi kita ini menjadi lebih sehat ya, tentunya menjadi lebih asri dan sembuh. Ya, karena saat ini kan begitu banyaknya permasalahan yang terjadi, bencana alam ya, pandemi, Covid dan lain-lain. Oleh karena itu kita akan melakukan meditasi ya setiap malam. Nah, nanti kita akan melakukan beberapa tahap. Yang pertama kita akan melakukan olahraga tentunya ya. Kenapa kok berolahraga? Nah, olahraga ini kita lakukan karena kita ingin membersihkan energi kotor yang ada di tubuh kita ya. Nanti kita akan melakukan juga terapi memaafkan. Lalu nanti kita akan melakukan meditasi Twin Heart.